sekarang kita bakal masuk ke materi terakhir, materi dari guest star kita, dengan tema I'm Not Selfish, I'm Just Loving Myself dari Levina Purnama Dewi, sekaligus co-founder and the soul dari Menjadi Manusia. Jadi berikut dari CV beliau, Mbak Levina. Jadi pemateri ketiga ini bernama Levina Purnama Dewi, lahir di Jakarta 5 November 1995. Melanjutkan pendidikan di Bachelor of Humanities from Universitas Indonesia dan menjadi co-founder and the soul of Menjadi Manusia. Untuk achievement yang sudah dilalui beliau, itu sebagai Young Social Entrepreneur by Singapore International Foundation finalis, menjadi bantuan insentif pemerintah by Backcraft, menjadi YouTube Creator for Change Ambassador pada tahun 2019 sampai 2020, dan pastinya seperti yang kita tahu, Instagram Menjadi Manusia yang sangat terkenal itu, beliaulah 3 orang, dan beliaulah adalah salah satu orang yang ada di balik Menjadi Manusia. Selamat datang Mbak Levina. Halo semuanya. Selamat siang ya. Udah selamat siang. Setengah 11 kalau di sini. Iya. Di sini. Halo semuanya. Apa Halo, kabar gimana nih? kabarnya Mbak? Iya baik. Di sana berarti jam berapa? Kalian di NTB ya kalau nggak salah? Iya, di NTB di Mataram jam 11.20 Mbak. Kita beda sejam ya. Oh iya. Oke. Gimana Mbak kabarnya, sehat ya? Di tengah COVID, kesibukannya ngapain aja nih Mbak Levina? Ya, alhamdulillah. Kesibukannya sebenarnya ya karena kita masih memproduksi kontennya, jadi tiap hari masih bikin konten untuk kalian semua yang kalian lihat di semua channel Menjadi Manusia. Jadi itu aja sih yang masih kita lakuin. Oke, terus berkarya gimana? Walaupun di masa pandemi kayaknya nggak ada halangan, tambah gaspol ya. Iya, makanya malah shifting harus ke digital semua, kayak ini aja webinarnya jadi webinar gitu kan, bukan seminar. Oke, jadi untuk bahasan kita yang ketiga nih Mbak Levina, dengan bahasan I'm Not Selfish, I'm Just Loving Myself. Ya. Mungkin untuk waktu dan tempat, saya langsung persilakan untuk Mbak Levina. Oke, terima kasih ya tim Unram udah undang aku. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen yang ada di sini. Dari tadi juga aku sebenarnya merhatiin materi dari Pak Puji, Bu Suci gitu. Sekarang izinin aku untuk sharing-sharing mengenai pandangan aku terkait topik ini berdasarkan pengalaman aku juga, dan semoga kali ini pemaparan aku bisa bermanfaat buat kalian semua atau bisa jadi bahasan diskusi untuk kita gitu ya. Aku share screen-nya. Silahkan. Coba sebentar. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Mbak. Oke, sebentar. Sudah ya? Kelihatan, Mbak. Oke, semuanya di sini udah pada tahu Menjadi Manusia belum ya sebelumnya? Ini aku agak interaktif aja ya, jadi kalau kalian mau jawab boleh sambil di chat atau apa. Kalau saya pribadi sih udah banget Mbak dari dulu ya. Kalau mungkin gitu. Lagi galau lihat-lihat quotes dari Menjadi Manusia tuh kayak ngerasa wah bener banget nih, kayak ada pencerahan sedikit gitu. Alhamdulillah kalau misalnya bisa berimpact sebegitunya ke kalian. Dari tadi juga aku udah tahu kalian udah dikasih tahu gimana caranya atau gimana tahu self love, selfish dan semacamnya. Sekarang tuh aku pengen tanya ke kalian, sebenarnya kalian tuh udah practice self love itu sendiri belum sih ke diri kalian masing-masing? Boleh jawab di chat ya kalau misalnya ada yang mau jawab. Ya. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya pas aku diajak nih ya untuk isi sebagai pemateri di topik ini adalah hal yang sangat menarik banget untuk aku sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena
ketika kita practicing self-love, apakah itu selfish? Itu tuh jadi questioning untuk aku diri aku sendiri sebenarnya. Iya. Karena mungkin kalau misalnya kita lihat ini tuh agak ada di garis yang sama gitu antara self-love dan selfish. Makanya kalau misalnya aku tanya, bisa next nggak ya? Sebentar, mohon maaf. Nah, ya. Kalau misalnya aku tanya, menurut kalian tuh loving ourselves selfish apa enggak sih? Karena itu Mohon yang jadi maaf, Mbak pertanyaan. Levina, ini PPT-nya sedikit kepotong setengah. Oh gini. Nah, ya sudah. Silakan. Oh gitu. Ya, kelihatan ya. Ya, sudah Mbak. Oke, jadi kalau misalnya kalian tanya ke diri kalian masing-masing, menurut kalian tuh loving ourselves itu mean selfish apa enggak sih? Boleh sambil dijawab, karena menurut aku, ini yang jadi pertanyaan aku ketika aku bikin materi ini gitu ya. Aku tuh pernah beberapa waktu lalu gitu ya, mungkin kalau misalnya aku bisa cerita sedikit, aku tuh pursuing career yang menurut aku emang aku suka gitu. Without even discussing itu dulu sama parents aku. Karena mungkin dari dulu aku tuh belum pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa berada atau menjalani apa yang aku suka gitu. Waktu itu tuh kalau misalnya aku bisa ceritain, aku tuh 2 tahun lalu, aku lulus dari jurusan sastra Belanda. Waktu itu aku jurusan sastra Belanda, kemudian aku susah banget cari kerja dan aku jadinya apply kemanapun yang aku mau, yang pokoknya buka deh pokoknya, apply ke semua pekerjaan yang lagi dibuka gitu. Dan 6 bulan nganggur akhir tahun 2000 berapa ya, kalau nggak salah 2018 atau 2017 gitu, aku tuh akhirnya diterima di salah satu company yang aku even nggak tahu, maksudnya aku nggak pernah impiin kalau misalnya aku bisa di sana. Itu tuh company-nya adalah bank. Which itu sebenarnya jauh banget dari apa yang aku mau. Dan apa yang aku bayangkan gitu, aku nggak pernah bayangin aku ada di situ. Tapi ketika itu tuh aku nanya sama mama aku, mama tuh mau, ketika aku masih ini ya, masih nganggur gitu, aku tuh nanya, karena susah banget dapat kerja, jadi aku nanya mama tuh mau aku kerja di mana sih? Karena biasanya tuh doa orang tua yang dikabulin gitu, nggak tahu kenapa, tapi kayaknya itu bisa jalan. Terus ternyata waktu itu mama aku tuh bilang di bank. Oke, aku jalanin dulu karena aku kebetulan juga nyangkut di situ. Ya udah, aku coba jalanin, tapi kok rasanya unfulfilled dan unsatisfying gitu ya. Setiap hari aku menjalani bekerja di sana gitu. Aku nggak ngerasain dan juga nggak bisa membayangkan ke depannya tuh aku mau jadi apa. Mau jadi di posisi yang seperti apa. Aku tuh sama sekali nggak kebayang. Malah jadinya setiap hari itu aku tuh full of kesel, full of apa ya, kayak udah ngerasa same shit different day, pulang kerja kena macet-macet, sebel dan segala macam, jadinya kok aku kayak nggak bikin diri aku sendiri satisfied. Padahal tuh aku mikir pekerjaan kan pasti ini bakal dilaluin, apa kita lakuin tuh for the rest of your life gitu, dan bekerja itu tuh consume most of your time in your life. Jadi masa iya aku ngerjain sesuatu yang aku nggak suka. Nah, waktu itu aku tuh jadi realize ke diri aku sendiri, apa sih sebenarnya yang aku suka? Apa sih yang sebenarnya aku tuh mau achieve? Apa sih yang sebenarnya mau aku lakukan di dunia ini? Makanya aku langsung realize ternyata waktu itu tuh aku banyak banget neglecting atau nggak mempedulikan apa yang aku suka sebelumnya gitu ya. Aku waktu itu nggak menaruh perhatian kepada apa yang aku interestkan gitu. Waktu itu kebetulan aku memang suka creating things dan juga suka di dunia desain gitu ya. Makanya dari situ aku tuh karena kesel itu aku langsung kayak mutusin untuk resign tanpa even discuss ke orang tua aku, dan tiba-tiba aku pindah ke salah satu creative agency karena aku bener-bener sepengen itu, sepenasaran itu untuk ada di ranah itu gitu, ranah yang dari dulu aku emang suka. Ketika itu orang tua aku justru malah bingung gitu ya, kayak bukan bingung, kayak nanti gimana, karena kan suatu company yang berbeda gitu ya, antara korporat yang emang udah jaminannya udah ya sampai tua, sampai pensiun juga dapat kali ya, sedangkan aku tuh pindah ke suatu agency yang even karena pandemi ini bisa aja goyang gitu, semuanya goyang gitu kan karena pandemi ini. Pokoknya aku memberanikan diri untuk mencoba. Pas saat itu aku tuh jadi mikir, is it a self love
it is me loving myself atau itu selfish ya, karena tuh aku udah bodo amat sama apa yang orang tua aku pikirin, tapi at the end aku tuh ya udah coba aja. Aku tuh bener-bener pengen memposisikan diri aku di pertama gitu, karena sebelumnya aku belum pernah. Makanya dari sini aku juga ngelihat kalau misalnya ini nggak next ya. Nah, makanya di sini aku juga tahu kalau misalnya loving yourself doesn't mean you think that you're the best person in the world, dan itu juga nggak bikin kita tuh the smartest one, the most beautiful, the most talented in the world. Tapi ketika aku tuh memposisikan diri aku pas saat itu, aku tuh jadi tahu menurut aku saat itu aku doing loving myself gitu ya. Dan ketika aku baca-baca memang loving yourself itu tentang acceptance. Gak cuman sekadar kayak membuat diri kita itu egois, tapi memang it's about acceptance. Acceptance apa? Dengan ability kita. Kita tuh jadi percaya dengan ability kita. Kita juga jadi percaya akan kemampuan kita, kita juga percaya dengan kondisi diri kita. Karena kita juga tahu kalau misalnya setiap orang di dunia ini lahir tuh berbeda-beda. Mereka tuh punya ciri khasnya tersendiri, jadi kita juga nggak bisa comparing ourselves to others. Makanya ketika itu aku benar-benar contemplate, aku benar-benar melihat ke dalam diri aku sebenarnya ability aku apa yang aku suka, apa yang aku punya. Maksudnya aku lagi dalam fase untuk melihat diri aku sendiri. Kemudian ya. Nah, the concept of self-love ini menurut aku adalah appreciating yourself as a person. Appreciate yang seperti apa sih? Karena diri ini menurut aku butuh di-appreciate juga. Setelah melalui beberapa banyak hal dan segala macam, masalah dan lika-liku kehidupan lah banyak banget, kita tuh juga diminta sama diri kita sendiri untuk appreciate ourselves gitu. Kenapa untuk appreciate ourselves? Karena menurut ya setelah melihat pengalaman orang di sekitar gitu dan beberapa banyak life lesson dari orang lain, ternyata itu tuh hal ini membantu kita untuk hidup lebih baik gitu, lebih cheerful, lebih happy gitu kan ketika kita accept ourselves gitu. Dan caranya kita untuk appreciating ourselves itu tuh bisa beraneka ragam gitu, tergantung dari diri kalian masing-masing sukanya ngapain gitu. Itu bisa aja dalam bentuk forgiving yourself ketika kalian melakukan salah, atau nourish yourself, educate, apapun yang kalian inginkan gitu. Aku selalu bilang kalau kalian pengen tahu sesuatu, kalian ya udah kejar itu dan segala macam. Kalian juga bisa practice good self care. Kalian tahu makan healthy itu makan sehat, terus pakai skincare dan segala macam. Kalau misalnya if that makes you appreciate yourself, dan do it gitu, dan live intentionally. Jadi ketika aku udah tahu diri aku tuh jadi lebih tahu ke depannya aku tuh mau ngapain, dan itu yang what keeps me happy dan what keeps me going gitu sampai sekarang. Nah, kemudian ini adalah satu momen di mana aku tuh questioning juga ketika aku lagi menelaah soal topik ini gitu. Pas aku mendalami soal self-love, ternyata itu juga punya benang yang tipis antara selfless dan juga selfish gitu. Selfless itu, aku juga pernah ada di masa selfless gitu. Aku memposisikan orang lain di depan gitu dibandingkan aku. Aku tuh benar-benar, kamu tuh maunya apa, aku ikutin. Mau di mana, ikutin. Segala macam, sampai akhirnya ya clueless tadi itu kayak, mau kemana sih? Gue kok tiba-tiba pas udah ada di persimpangan hidup gitu, jadi nggak tahu diri ini tuh mau kemana, diri ini tuh siapa even tuh nggak tahu, diri ini harus diapain, harus dibikin senang seperti apa, itu even nggak tahu. Nah, ketika aku sudah bisa menerapkan self love ini, tiba-tiba aku juga jadi pikir, at what extent kita menjadi selfish pas kita melakukan self love gitu. Karena menurut aku ini adalah suatu garis ada benang yang sangat tipis di antara self-love dan selfish. Mungkin kalau misalnya pemaparan tadi memang dibilang selfish, extreme selfish itu berujung narcissism, which is memang iya, kita kan ketika kita dengar kata selfish gitu ya, pasti yang ada di pikiran kita, ini konteks yang negatif banget. Kalau misalnya kita dibilang, lo egois banget sih, pasti itu menjadi suatu, bukan komplimen gitu ya, malah kita tuh cenderung jadi
jadi tersinggung karena kita dibilang egois. Atau bahkan kalau misalnya orang yang memang egois banget, mereka even nggak peduli akan omongan itu gitu ya. Tapi ini adalah hal yang menarik karena ini ada di satu garis yang sama gitu ketika kalian tuh pengen mencoba untuk loving yourself. Dan namanya hidup, kita tuh tahu kita tuh nggak boleh terlalu gitu, segala sesuatu yang terlalu itu tidak baik. Makanya terlalu mengedepankan orang lain itu juga salah, terlalu fokus ke diri sendiri juga sebenarnya salah. Makanya gimana cara kita bisa ada di tengah-tengah, dan kita sebagai manusia kan kita hidup bersama orang lain, dan gimana caranya kita menyeimbangi itu semua. Itu sebenarnya konsep ini semua agar bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita ngomongin kapan sih self love itu dibilang selfish? Ini mungkin adalah kondisi yang memang kita semua tahu gitu. Ketika kita menjadi serakah, ketika kita tuh ngurusinnya gue dan gue, pokoknya urusan gue yang paling penting, pokoknya pendapat gue yang paling penting, dan orang itu nggak mempedulikan pendapat orang lain, nggak mempedulikan juga masukan dari orang lain. Terus kita juga nggak jadi mau dengar other people criticism atau opinions gitu ya. Pokoknya kita sangat tertutup dengan apa yang pendapat orang lain, dan jadinya kita fokus ke diri kita sendiri gitu. Karena kita udah yakin kalau misalnya pendapat kita tuh yang paling benar, yang paling benar, dan yang paling benar. Dan itu konsep selfish yang salah sebenarnya. Dan kemudian nah, ini adalah satu pertanyaan mungkin yang bisa kelihatan kan ya? Ke close Mbak Vini. Apa hilang? Hilang. Ada, mohon maaf teman-teman. Ya, udah ya. Sudah. Oke. Nah, ini adalah suatu pertanyaan yang menarik menurut aku sendiri, karena is selfish always a bad thing? Karena yang kita tahu konteksnya memang negatif. Karena kita tahu memang yang itu tadi aku bilang, ini tuh bukan sebuah komplimen, tapi malah sebuah cacian yang bisa, bukan cacian juga, tapi kayak ini adalah sifat yang negatif gitu ya, yang kita tahu. Nah, tapi menarik juga ketika aku tuh coba menanyakan ini gitu ya. Mohon maaf. Nah, ini adalah ini aku punya beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab sebenarnya. Ini aku lebih banyak tanya jawab. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, menurut kalian ini tuh self love atau selfish gitu ya. Nah, yang pertama, ketika kita tidak merasa bersalah kalau merepotkan orang lain. Boleh sambil dijawab ya. Tadi harusnya itu kata-katanya muncul satu-satu, cuman mungkin transitionnya nggak keluar semua. Oke, baik. Mungkin teman-teman dari 131 orang mungkin bisa dijawab di kolom chat ya. Atau mungkin saya mau nomor satu jawab dulu juga. Ya. Boleh. Nomor satu. Boleh. Nomor satu dulu kita. Tidak merasa bersalah kalau merepotkan orang lain. Ya. Kalau jawaban saya sendiri, ini susah sih Mbak ya pertanyaan ya. Tunggu sebentar. Kita kasih mikir dulu Mbak. Ya, nggak apa-apa. Nggak ada yang... Saya selfish juga sih Mbak. Oke. Di sini sebenarnya aku nggak bakal bilang mana yang salah, mana yang benar. Benar. Pokoknya. Oke, selfish ya. Oke. Nomor 2, tidak peduli dan tidak menghargai waktu orang lain. Ini selfish juga sepertinya. Nomor 3, they'll take all credits for themselves. Makanya ketika kalian misalnya ngerjain tugas, itu tuh semua kreditnya buat dia, padahal yang dilakukan itu teamwork. Apa menurut kalian? Kalau menurut saya ini selfish juga, Mbak. Oke. 4, batal untuk datang ke sebuah acara penting tiba-tiba padahal kalian adalah tamu yang paling ditunggu. Nah, ini tergantung sih Mbak. Untuk yang keempat mungkin ada alasan-alasan di belakangnya yang lebih penting. Nah, ya, oke. Itu ada terms and condition mungkin ya. Oke. Cuman kalau misalnya sekelibat gitu, menurut kamu apa? Ini selfish. Oke.
ketika kita nggak tahu konteksnya, selfish ya. Kemudian yang nomor 5, memaksakan keinginan diri sendiri kepada orang lain tanpa memikirkan keinginan orang lain tersebut. Ini selfish juga, Mbak. Oke. Next. Nah, ini harusnya seperti ini. Ini ada pertanyaan lagi, tapi beda. Yang pertama, bertindak semaunya tanpa mikirin orang lain karena udah capek sama hidup sendiri. Bentar, bertindak semaunya tanpa mikirin orang lain karena udah capek sama hidup sendiri. Ini selfish juga sih, Mbak, karena mungkin alasannya boleh dikasih tahu nggak? Atau nanti aja? Sekelibat aja dulu kali ya. Sekelibat berarti tadi selfish ya. Oke, ini me time dan meninggalkan pekerjaan padahal lagi hektik. Ini sepertinya self love. Jawabannya. Oke. Gak ada yang salah, gak ada yang benar, jangan takut-takut. Nomor 3, resign karena udah muak sama pekerjaan dan gak peduli lagi sama apa yang orang lain pikirin. Orang lain itu maksudnya orang kantor apa itu, tiba-tiba resign aja. Self love, Mbak. Oke. Nomor 4, mutusin pacar nih. Tiba-tiba karena kesel yang udah dipendem dari lama jadi bom waktu. Ini self love juga. Oke. Nah, dari tadi kan aku punya ya 5 sama 4 ya 9 pertanyaan yang tadi mungkin banyakan selfish, terus yang sekarang tuh ada self love-nya gitu ya. Kenapa sih aku bandingin? Karena dari pertanyaan yang tadi sama yang sekarang sebenarnya tense-nya tuh aku naikin gitu, dan semua pertanyaan ini memang punya konteks masing-masing. Seperti yang pemaparan sebelumnya gitu ya, dibilang memang semua orang itu pasti memiliki pengalaman atau ceritanya di balik itu tuh masing-masing. Makanya ini semua tuh juga punya tendensi orang tuh jawab juga beda-beda. Misalnya kamu jawab selfish tadi, ada yang bilang self-love dan segala macam. Karena mungkin what pops up in your head itu memang sesuatu yang ada konteksnya yang sesuai dengan jawaban kalian gitu ya. Nah, makanya ketika aku kemarin coba, ini juga aku coba kemarin tanya-tanya ke teman aku lewat Instastory aku. Gak tahu kalau misalnya ada yang kalian ada yang follow aku, mungkin kamu tahu nih jawaban pertanyaan ini gitu. Makanya sama kok dari mereka juga pertimbangannya tuh gak semuanya dalam satu suara gitu, gak semuanya tahu mana yang selfish dan self love. Karena kenapa? Aku bikin pertanyaan ini itu sebenarnya ada terms and condition di bawahnya gitu. Ada suatu klausa lagi di bawahnya gitu. Misalnya nih, bertindak semaunya tanpa mikiran orang lain just because you're so fucked up and tired. Menurut aku sendiri, itu tuh bisa aja selfish. Kenapa? Selfish. Self-love. Kenapa? Karena kalian pernah kan capek banget, kalian tuh fully drained, tapi kalian harus tetap harus tetap senyum ke orang lain dan juga mikirin orang lain lagi, padahal tuh orang lain juga nggak ada yang mikirin kalian, banyak ngeforsir dan segala macam. Jadi kayak, bodo amat lah, gue mau ke misalnya mau ke pantai aja sekarang gitu kan. Pokoknya that kind of feelings yang akhirnya bikin kita push kita sampai akhirnya ini tuh keadaan yang ngeselin banget sampai akhirnya kita jadi bertindak semaunya gitu. Kemudian me time dan meninggalkan kerjaan pada lagi hectic week. Menurut aku ini bisa aja self love. Kenapa? Karena kalian tuh punya cuti. Ketika kalian memang lagi hectic, kalian tuh bisa aja ngambil cuti dan nggak apa-apa karena it's your choice. Itu hak kalian, itu tuh ada. Kemudian resign karena udah fed up sama kerjaan dan bodo amat sama what other people say. Waktu itu aku juga pernah ada di posisi ini dan aku juga bisa bilang ini tuh self love. Kenapa? Karena kerjaan aku tuh bukan gak dianggap ya, tapi lebih kayak ya mungkin bisa dibilang dipandangnya nggak seserius itu. Terus kerjaannya banyak banget, selalu bikin aku sampai malam gitu kerjanya dan segala macam. Ya udah, ketika itu semua kita tulis ternyata nggak beneficial buat kita, ya udah akhirnya resign. Mau bos kita nahan kita atau gimana, kayaknya kita punya alasan yang mendukung untuk keputusan kita resign. Kemudian mutusin pacar karena sebenarnya kesal dari lama tapi sampai akhirnya meledak gitu. Ini sebenarnya hal yang juga 50-50 gitu ya. Ketika kalian pengen mutusin pacar, itu ada 2 tahap kan, mau diomongin baik-baik apa ya udah bye gitu. Kalau misalnya ya udah bye aja gitu tanpa explanation, mungkin itu jadinya selfish karena kamu nggak ngasih tahu ke orang lain. Tapi kalau misalnya kalian bener-bener kesel terus kalian akhirnya menyampaikan itu tuh bisa jadi self love juga karena ya you don't see him atau pasangan kalian tuh untuk kedepannya sama kalian gitu.
ini jadi topik ini tuh menarik banget kemarin aku bahas-bahas sendiri. Makanya there's a thin line between self-love and selfish menurut aku. Dan ketika kita being selfish gitu, menurut orang lain kita being selfish gitu, itu tuh sometimes juga bisa jadi pilihan yang baik gitu untuk diri kita karena ya itu tadi, kita tuh punya hal-hal atau faktor-faktor pendukung kenapa kita akhirnya selfish gitu. Nah, di sini juga aku nanya-nanya gitu ya, bukan nanya-nanya sih, mencari tahu kalau misal selfish itu apakah selalu buruk apa gimana sih? Ternyata ketika aku baca-baca itu juga ada good selfish gitu ya. Kenapa dan bagaimana? Pokoknya selfishness ini adalah ketika kita memposisikan diri kita sendiri dan kita fokus pada diri kita, tapi jangan merugikan orang lain atau membuat ekspektasi ke orang lain tersebut. Menurut aku ketika kalian memang melakukan sesuatu tapi memang fokusnya untuk diri kalian tanpa merugikan orang lain, itu tuh masih nggak apa-apa gitu ya. Karena yang tadi case-case yang tadi itu tuh sebenarnya untuk diri kalian dan it is important to keep your mental healthy juga. Nah, kenapa sih kalau misalnya aku bilang selfish itu sometimes bisa good gitu, bisa baik untuk diri kita? Karena tuh ketika kalian terlalu memikirkan apa yang orang lain pikirin, kalian tuh jadi stuck. Kalian jadi mikirin other people expectations gitu ya. Padahal kalian tuh lagi pengen reaching certain goals gitu. Dan ketika kalian pengen reaching certain goals atau follow your dreams, dan kalian terlalu banyak mikirin pandangan orang lain, akhirnya kalian stuck, nggak maju. Karena ya kalian stuck di pemikiran, kalian takut nggak satisfying orang lain, maksudnya nggak memuaskan orang lain. Padahal yang harus kalian bikin senang itu tuh diri kalian juga yang akan menjalani hidup ini, jadi kalian sendiri yang akan menjalaninya ini. Kemudian kalian juga jadi tahu kalau misalnya sebenarnya hal hidup ini tuh kemandirian kalian gitu. Kalian jadi sadar akan kemandirian kalian. Kalian jadi tahu kalau misalnya di hidup ini I can only rely on myself. Jadi kalian nggak naruh ekspektasi juga ke orang lain. Dan itu sih sebenarnya yang aku lakukan sekarang. Aku tuh cuma berpikiran kalau misalnya ya udahlah daripada ekspektasi ke orang lain berujung nggak enak, berujung nggak sama yang apa yang diekspektasikan oleh kita. Makanya aku tuh mikir aja kayak ya udah, aku cuma bisa rely on myself. Aku bisa berdiri kaki sendiri. Jadi gimana caranya untuk make proud myself gitu. Dan ketiga, kalian tuh jadi tahu your self worth itu tadi. Kalian tuh jadi bangga akan diri kalian dan kalian senang akan itu. Dan kemudian jadi lebih produktif ya karena ya udahlah ketika kalian memang sudah maksudnya udah dengerin banyak kata-kata banyak orang dan segala macam, it's better to keep yourself selfish sedikit gitu ya, to be more productive dibandingkan kayak kata dia kayak gini, kata dia kayak gitu. You less overthink. Nah ini nih yang sering banget kita pikirin kan, atau yang sering banget kita lakuin gitu. Maksudnya aku sendiri pun masih sering banget overthink. Karena apa? Karena kita terlalu dengerin kata orang lain, dan kita juga sering banget mikirin, gue tuh di-perceive orang lain tuh seperti apa ya, gue sering banget seperti apa ya. Dan it's good to sometimes be selfish, karena ya untuk membuang sedikit lah rasa overthink dan segala macam, supaya kita nggak terkungkung pada pemikiran itu sendiri. Dan soalnya pemikiran itu bikin kita nggak maju. Dan itu semua bakal bikin kita emotionally healthy, ya lebih senang, lebih lebih ceria kali ya. Tapi di sini bukan berarti egois yang benar-benar gue sendiri, gue mandiri, gue cuma hidup sendiri segala macam. Makanya kalau misalnya aku gambarin ini maaf, ini gambar aku yang seadanya. Kalau misalnya aku bisa bayangin, self-love ini tuh memang di-drive oleh suatu acceptance gitu ya, acceptance. Pokoknya kalau misalnya bisa digambarin tuh lebih kalem, lebih kayak emoji ini yang banyak hati-hatinya. Pokoknya kalian jadi lebih positif keluar ke orang lain, terus kalian juga bisa lebih adem, tentram, tenang, dan segala macam. Tapi ketika itu selfish, memang itu tuh di-drive oleh greed dan juga anger. Nah, kenapa tadi tuh ada beberapa hal yang juga menurut aku bisa menjadi selfish, padahal itu self-love, dan itu tuh banyak banget faktor-faktor yang bisa aja bikin mereka tuh udah sebel sendiri sama faktor tertentu itu gitu. Misalnya ketika aku tadi di kantor gitu, ketika di kantor waktu itu, aku tuh merasa sangat jenuh, sampai akhirnya tuh aku kesel sendiri, ini kantor mau ngapain sih? Karena udah anger tersebut, akhirnya aku membuat
suatu movement atau suatu pergerakan, ya udah jadinya itu selfish. Padahal itu tuh pemikiran self love aku yang udah terpendam dari lama, sampai aku neglect itu, sampai akhirnya keluar anger dan jadinya selfish gitu. Dan ini mungkin terakhir dari aku, memprioritaskan diri memang baik, tapi ingat juga kalau kita itu makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Jadi sebenarnya in doing self-love dan juga selfish ini tuh there's a thin line, dan in doing your everyday activities, keep being mindful, karena kamu itu makhluk sosial, kamu juga membutuhkan peran orang lain. Ketika kalian memang pengen loving yourself, kalian punya banyak banget matriks untuk dipikirin. Jangan sampai kalian jadi the bad selfish tadi yang hanya egois dan jadinya cenderung narsis. Tapi di sini kita pengen kalian itu untuk loving yourself dengan cara beneficial juga untuk diri kita dan juga orang lain gitu. Kita memancarkan energi positif, kita memancarkan motivasi, kita menjadi inspirasi juga buat orang lain. Jadi keep being mindful and loving yourself. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Levina. Keren banget ya, udah interaktif banget. Iya, maaf aku nggak bisa ngeliatin. Kemarin saya sempat ikut juga sih Mbak Levina yang di IG-nya Mbak Levina. Oh iya. Iya. Karena aku pas bikin lumayan. juga. Iya kan? Lumayan mikir. Iya, teman-teman aku pun gitu. Oke, jadi kayak ini apa sih kok seru banget, kayak ini apakah self love atau selfish? Pokoknya mereka juga sampai bingung. Emang iya, jadi questioning lagi. Gitu. Iya. Oke, jadi mungkin sama seperti materi-materi yang tadi ya Mbak Levina, kita sekarang bakal bacain sedikit cerita dari teman-teman kita yang pastinya kita nggak akan kasih tahu tentang identitasnya. Jadi ceritanya banyak yang bilang kalau saya ini adalah orang yang kategori people pleaser atau mementingkan orang lain, kepentingan orang lain. Jadi kemana-mana butuh afirmasi orang lain untuk apapun yang saya lakukan. Bertahun-tahun saya seperti itu, hingga akhirnya semenjak awal tahun kemarin saya mulai berusaha untuk mengutamakan diri saya sendiri dalam setiap keputusan yang saya buat. Tapi terkadang saya merasa seseolah bertindak tanpa melihat situasi dan kondisi di sekitar saya, sehingga saya cenderung menjadi seperti egois. Jadi si A ini sangat bingung ya, harus bagaimana gitu. Mau lebih mengutamakan orang lain lagi seperti dulu-dulu, atau memang seharusnya mementingkan diri sendiri, tapi kayak ngerasa bertindak egois gitu Mbak Levina. Nah itu tanggapannya. Jadi pertanyaannya, Oke. Mungkin itu yang tadi aku bilang di materi kali ya, karena there's a parameter between self-love, terus selfish, terus jadi selfless gitu. Nah, gimana caranya kita pinter-pinter untuk mengkontrol diri kita sendiri di saat kita memang pengen mencintai diri kita sendiri, tapi juga membutuhkan, apa ya, maksudnya kita tuh sebagai makhluk sosial, itu juga membutuhkan peranan orang lain, which is tadi aku udah bilang, dan ketika kita pengen loving ourselves, just make sure that orang lain itu tuh nggak merasa harm gitu, maksudnya nggak merugikan orang lain. Itu mungkin bisa jadi salah satu patokan supaya kalian nggak egois gitu. Dan ketika kalian itu sudah cenderung egois, mungkin kalian juga bisa merefleksikan diri itu ke diri kalian lagi gitu. Karena doing self-love is about reflecting to yourself lagi gitu. Ketika kalian itu menjadi people pleaser, itu juga nggak sepenuhnya bagus karena kalian jadi lose yourself. Ketika kalian terlalu fokus sama diri kalian sendiri, malah jadi egois. Jadi, it is our control to keep in between, dan gimana caranya supaya kita nggak merugikan orang lain, itu adalah kuncinya sih menurut aku. Dan menurut aku juga, itu sebenarnya mungkin nggak selalu salah, tapi malah kita yang harus pinter-pinter mengontrol diri kita sendiri. Dan itu kalau misal aku lanjutin lagi, mungkin itulah pentingnya kita aware akan diri kita sendiri, kita tuh maunya apa dan segala macam, supaya akhirnya nggak kebablasan ataupun nggak menjadi being people pleaser lagi. Karena dua hal itu menurut aku itu juga nggak baik untuk diri kita gitu. Jadi gimana caranya kita keep in between. Oke, jadi tergantung diri kita sendiri lagi Mbak Levina ya, gimana kita memposisikan diri kita sendiri
dengan tetap menjaga perasaan kita, mental kita, tapi juga tidak merugikan orang lain. Bener banget, gitu. Oke, terima kasih Mbak Vini atas pemaparan materinya. Pertanyaan buat Mbak Vini Purnama Dewi ya. Jadi ini ada dari teman kita, yaitu Ulik. Jadi katanya, saya ingin bertanya kepada Mbak Vini, seringkali kita mencoba untuk mencintai diri sendiri dan mencoba untuk menerima diri kita apa adanya, tapi tanpa sadar, malah kita menjadi cenderung pasrah terhadap keadaan diri, hanya karena ingin lebih jujur dengan perasaan sendiri, dan bahkan jadi cenderung egois, hanya karena kita ingin mendahulukan diri kita terlebih dahulu. Karena terkadang keadaan pikiran dan suasana hati yang tidak menentu sehingga kita lebih mendahulukan diri kita dan mengurangi interaksi dengan orang lain. Karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat menyakiti hati orang lain, seperti contoh ketika saat saya lagi banyak pikiran dan orang lain bercerita kepada saya, saat itu saya merasa tidak siap untuk mendengarkan orang lain karena saya sedang dalam keadaan yang tidak baik. Saya takut nanti respon yang tidak sesuai dengan orang lain inginkan. Nah, hal tersebut terkadang membuat saya merasa egois. Dan bagaimana pendapat kakak mengenai hal tersebut? Apakah tindakan self-love saya kurang tepat atau bagaimana? Oke, pertanyaan cukup panjang ya. Iya, panjang banget nih, Mbak. Berarti tadi tuh dia menutup diri dia sendiri ya, karena dia takut jawabannya dia itu merugikan orang lain, maksudnya nggak sesuai ekspektasi orang lain gitu ya. Oke, jadi cenderung malah menutup diri sendiri. Menurut Tapi aku, dia ngerasanya dia sudah menjalankan self love, Mbak. Jadi karena keadaan dia tidak baik, jadi dia tidak mau mendengarkan curhatan orang lain. Karena mungkin kalau ketika dia mendengarkan curhatan orang lain, mungkin pendapat dia salah gitu, Mbak. Menurut aku ketika saat itu, menurut aku itu tuh udah udah menjadi sesuatu hal yang jadinya terlalu menutup diri kalian sendiri, diri kamu itu. Karena kenapa? Ketika kalian self love malah justru kalian tuh give positivity to others gitu. Ketika kalian sudah accept yourself, malah kalian tuh bisa memberikan saran atau menjadi inspirasi orang di luar sana yang sedang finding themselves gitu. Harusnya menjadi seperti itu. Dan kenapa harus menutup diri padahal kalian tuh pasti setelah kalian accept themselves atau setelah kalian accept yourself, kalian tuh harusnya sudah memiliki suatu pengetahuan yang lebih di antara orang-orang yang belum bisa self love itu tadi gitu, self acceptance gitu apalagi. Dan itu bukan menjadi egois, tapi menurut aku malah kenapa kamu malah menutup diri gitu. Mungkin ketika itu apa yang harus kamu lakukan adalah lebih terbuka, karena pasti di dunia ini tuh selalu evolving, manusia itu selalu aja punya masalah yang evolving gitu ya. Dan ketika kamu tidak mau menerima curhatan orang lain, itu sebenarnya hak kamu sebenarnya untuk mendengar atau enggak. Tapi kalian tuh dengan adanya self acceptance ini dan self love ini bukan berarti kalian menjadi menutup diri kalian sendiri dengan informasi ataupun perilaku orang-orang lain di luar kalian itu sih menurut aku. Kalau itu menjawab. Oke, terima kasih Mbak Levina. Ya. Baik. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah cara untuk mengatasi overthinking yang sebelumnya dia pernah melalui bahwa selalu percaya terhadap seseorang namun sering mendapatkan pengkhianatan atau dibohongi sehingga hal itu membuat dia menjadi orang yang sulit untuk memberikan kepercayaan lagi. Nah, itu sebaiknya apakah kita tetap melakukan overthinking itu, Mbak, ketika kita semua orang menganggap itu kita bakal dikhianati lagi, kayak ngerasa parno duluan gitu, Mbak. Ya, menurut aku itu bukan salah satu yang perlu di-overthinkingin. Mungkin itu lebih kayak, kamu tuh jadinya nggak percaya sama orang lain gitu ya. Kamu udah kayak, ini udah banyak banget orang yang ngehianatin kalian gitu. Maksudnya siapa tadi namanya? Gita. Gita, misalnya itu. Tapi jadinya malah kita tuh tertutup dan jadinya egois. Kita tuh susah menaruh kepercayaan kita ke orang lain. Menurut aku itu bukan sesuatu yang harus di-overthinkingin, tapi menurut aku overthinking itu something yang kalian pikirin ketika kalian tuh mengutamakan orang lain itu dibandingkan kalian gitu. Kalian jadi kayak takut dipersif seperti apa ke orang lain. Kalian jadi takut dipikir seperti apa. Kalian jadi takut
kalian jadi takut maju karena dipikirin kalian itu terlalu mikirin pemikiran orang lain atau perasaan orang lain gitu. Padahal ketika kamu itu sudah kalian sudah menaruh kepercayaan ke orang lain, itu tuh berarti kalian tuh sering banget dikhianati ya. Maksud aku ini adalah dua bahasan yang menurut aku berbeda gitu antara overthinking dan juga kepercayaan ke orang lain. Nah, ketika kamu sudah memberikan kepercayaan ke orang lain, tapi banyak banget yang mengkhianati, itu mungkin ada di diri kalian sendiri yang bisa yang bisa harus dipikirin lagi. Apa ya sifat-sifat diri kalian tuh yang kenapa kemarin-kemarin tuh semudah itu menaruh kepercayaan ke orang lain, atau dari orang-orang yang kalian kasih kepercayaan itu ada yang bisa ditelaah nggak? Mereka tuh sebenarnya sifatnya kenapa sih? Kok bisa sampai nggak bisa dipercaya? Kok bisa kayak gitu? Atau itu tuh ada sifat aku yang buruk gitu. Maksudnya, that kind of reflection yang bisa bikin kita menarik garis merahnya, oh kenapanya, itu tuh baru tahu. Dan dari situ baru kalian bisa take action ke depannya, gimana ya caranya untuk memberi kepercayaan ke orang lain ke depannya. Gitu sih menurut aku. Oke, terima kasih Mbak Vini. Ya. Mungkin dari Made Ari, ini mungkin kasusnya, case-nya sama banget sama Mbak Vini yang mungkin kepercayaan orang tuanya tuh belum ada gitu Mbak. Jadi pertanyaannya bagaimana cara membangun kepercayaan orang tua kita untuk hal-hal yang akan kita lakukan karena orang tua kita belum yakin ketika kita mengambil keputusan tersebut. Nah, itu bisa dijawab Mbak Vini. Oke, ini pas banget ya. Ini soalnya yang aku rasain waktu itu dan apa yang aku lakukan waktu itu. Waktu itu memang waktu itu even aku tuh memilih jurusan DKV ataupun komunikasi itu pun kayak seolah-olah nggak diberikan kepercayaan ke situ karena mereka waktu itu bilang banyak saingannya. Tapi tuh hati aku tuh ada di situ, gak tahu kenapa. Dan aku tuh memang belum membuktikan ke mereka. Mungkin dulu tuh ada tes minat bakat dan segala macam, itu tuh memang aku nggak pernah take that tes dan nggak bisa membuktikan ke mereka dan meyakinkan mereka. Tapi ketika aku udah benar-benar kepet banget gitu ya, kesel karena ini kok kayaknya apa yang aku lakukan tuh nggak pernah satisfying diri aku, dan satu-satunya cara untuk membuktikan mereka adalah aku yang harus buktiin sendiri. Dengan cara apa? Aku terjun langsung. Dan di saat itu aku memang waktu itu kebetulan aku memang udah kerja dan aku sudah punya modal sendiri, jadi aku berpikir gimana caranya untuk aku bisa pursue my own karir yang aku inginkan tanpa merugikan mereka gitu, tanpa ngotak-ngatik keuangan atau apa financial mereka gitu. Pokoknya aku buktiin dulu kalau misalnya aku bisa, aku benar-benar percaya. Pokoknya di mindset aku gimana caranya aku bisa doing what I love, tapi ini juga bisa beneficial untuk mereka juga. Jadi yang ada di kepala aku mau buktiin sampai akhirnya memang ini tuh berguna untuk mereka juga dan menjadi satu pandangan baru kalau oh iya ya ternyata kamu tuh bisa. Kayak gitu sih, nggak ada cara lain selain dibuktiin sendiri. Tapi memang after long consideration kalian juga harus tahu baik dan buruknya, maksudnya pertimbangan kanan dan kirinya gitu ya, kayak tadi aku misalnya faktor financial, dan itu yang bisa kalian pikirin matang-matang sebelum akhirnya terjun untuk pursuing what do you want to do in life gitu. Itu sih menurut aku. Oke, berarti harus dibuktikan dulu Mbak Levina ya, baru kita bisa mungkin terbuka sedikit kepercayaan dari orang tua tersebut. Oke, terima kasih Mbak Vini, Mbak Suci, dan juga Pak Puji atas